Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan dan menjelaskan cara instalasi WordPress. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu untuk teman sekalian, sebelum kita memulai bagaimana cara instalasi WordPress-nya, ada dua tahapan yang kita selesai, yaitu cara install XAMPP, dan cara install WordPress dan membuat database. Berikut adalah langkah-langkah instalasi WordPress di localhost menggunakan XAMPP. Untuk memulai kita harus install terlebih dahulu, yaitu XAMPP-nya. Ini XAMPP. Tapi pada laptop saya XAMPP telah terinstall. Ini dia. Ini XAMPP-nya. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara instalasi WordPress-nya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu download terlebih dahulu WordPress dan XAMPP portable-nya. Untuk mulai install WordPress di localhost, langkah pertama tentu saja adalah dengan mendownload kedua tool ini. Kedua tool ini dan WordPress. Kedua tool yaitu WordPress dan XAMPP. Setelah XAMPP portable dan WordPress di-download, install terlebih dahulu XAMPP tersebut. Setelah selesai terinstall, maka XAMPP terdapat pada drive C. Ini dia drive C. Ini dia XAMPP. Ini ada tulisan XAMPP. Lalu masukkan WordPress yang filenya di zip pada folder htdoc dari XAMPP. Berarti kita ambil WordPress ini, lalu kita copy ke local disk C, XAMPP, htdoc. Lalu kita pastekan di sini. Nah, setelah itu pada XAMPP yang terdapat modul Apache, dan kita buka dulu XAMPP-nya, aplikasi XAMPP-nya. Lalu pada modul tersebut, modul terdapat Apache, MSQL, Filezilla, Mercury, Tomcat. Pada kelima ini yang kita runningkan adalah Apache. Ini saya lagi merunningkan Apache dan MSQL. Lalu setelah Apache, MSQL telah kita runningkan, maka kita buka Mozilla Firefox atau search engine lainnya seperti Google Chrome, Opera Mini, dan lain-lain. Kemudian kita klik Opera Mini, Google Chrome. Lalu pada tab address kita ketikkan di situ localhost. Kita ketikkan localhost. Lalu pada saat mengetikkan localhost lalu enter, maka akan masuk ke dashboardnya XAMPP tersebut. Ini dia dashboard XAMPP. Selanjutnya, setelah kita masuk ke dashboardnya XAMPP, selanjutnya kita akan mengekstrak file zip pada folder htdoc dari XAMPP. File zip itu adalah WordPress. Ini dia WordPress. Kita ekstrak. Kita bisa menggunakan extract file, bisa menggunakan extractor, dan juga bisa menggunakan extract to WordPress. Tapi biar lebih senangnya kita menggunakan extract to WordPress. Ini ekstraknya lagi berjalan, dan ini dia WordPress-nya, instalasi WordPress-nya yang kita ekstrak. Ini lagi berjalan, kita lagi selesai. Atau bisa juga kita mengklik WordPress.zip ini, kita klik 2 kali, lalu kita pilih extract to, lalu kita pilih local disk C, lalu kita pilih XAMPP, lalu kita pilih htdoc. Itu bisa juga cara mengekstraknya. Selanjutnya langkah-langkah menginstal WordPress.
pilihlah WordPress yang sudah kita ekstrak tadi yang terdapat pada local disk C. Lalu pilih ZAM dan seterusnya htdoc. Nih, yang WordPress yang kita ekstrak tadi di local disk C, di ZAM, terus di file folder htdoc. Ini dia, WordPress strip 4.7.3. Lalu kemudian buatlah, supaya mengingatnya, kita bikin nama saya sendiri, Zulkifli. Kita klik new folder, lalu kita rename-kan dan ketikkan di situ nama saya, Zulkifli saja. Lalu enter. Dan kita kopikan WordPress yang strip 4.7.3 ini ke folder, kita copy ke folder Zulkifli, ke folder yang new folder yang kita buat, lalu kita kopikan. Ini kopiannya lagi berjalan. Itu lebih kurang 15 detik. Setelah kita memindahkan WordPress tadi, lalu kita buka kembali Google Chrome atau search engine lainnya atau Mozilla, lalu di tab address barnya kita ketik localhost. Kita ketik, ini adalah menampilkan yang localhost dashboardnya tadi. Lalu kita pilih tab baru, lalu kita ketik di situ localhost /Zulkifli, lalu kita enter. Maka akan muncul sebuah gambar seperti ini, yaitu index of Zulkifli. Dan ini parent dan ini adalah direktorinya atau berkas. Kemudian klik WordPress strip 4.7. Klik ini dan klik lagi ini. Maka akan muncul sebuah setup, yaitu welcome to WordPress. Setelah muncul selamat datang di WordPress, maka setelah kita mengklik continue pada pilihan bahasa, lalu muncul seperti di bawah ini. Welcome to WordPress. Setelah itu untuk di sini kita harus mempunyai, yaitu database name, database username, database password, dan database host, dan tabel prefix. Cara untuk membuat database name, username, password, dan host, maka kita menggunakan sebuah tools atau menu yang terdapat pada welcome dashboard ZAM, yaitu paling sudut atas, yaitu php-my-admin. Bisa juga kita klik di sini localhost /php-my-admin. Kita enter. Kita buka tab baru, lalu kita ketik localhost /php-my-admin. Lalu akan muncul seperti gambar berikut ini. Berikut ini. Seperti gambar berikut ini. Untuk membuat database name, database username, database password, dan host, tabel prefix pada pembuatan apa yang diperlukan, maka kita menggunakan php-my-admin dalam dashboard ZAM. Kenapa harus php-my-admin? Karena mudah mengakses database. Kemudian pada address Chrome, klik local dashboard, lalu pilih menu php-my-admin pada dashboard, maka muncul seperti gambar ini. Kemudian kita pilih user account. Kita pilih pada php-my-admin itu
user account. Setelah itu pada menu kita klik add user account. Klik add user account. Pada menu add user account, isilah data seperti contoh di bawah ini. Misalnya username ini saya bikin isilah data-data yang terdapat pada login informasi dan database for user account. Kita mulai dari username, kita mulai dengan nama Zulkifli. Terus hostname ini pada any host ganti dengan lokal. Maka otomatis pada kolom yang satu lagi itu akan menjadi localhost. Pada password itu kita bikin namanya biar sama dengan username, kita bikin Zulkifli. Dan reset ini adalah pengulangan dari password di atas, yaitu Zulkifli lagi. Pada auto-change plugin tetap adalah native MSQL authentication, dan generate password itu tidak diisi, boleh dikosongkan. Pada database for user account, maka database name dalam ini sama dengan username, maka kita centang pada create database with same name and grade privilege. Lalu kita scroll ke bawah, lalu pada bagian bawah terdapat sebuah tombol atau menu yang bertuliskan go atau create user. Lalu kita klik go. Setelah itu kita klik go, maka loading akan muncul sebuah you have added a new user. Setelah itu artinya bahwa user yang kita buat tadi telah selesai. Setelah itu setelah selesai membuat pengguna baru, masuk lagi ke yang awal, lalu kita klik let's go. Lalu setelah masuk kita klik let's go yang terdapat pada di bawah pemberitahuan. Kita klik let's go. Maka pada database name, username, password, database host, double prefix ini adalah terdapat pada yang kita buat, yaitu user yang kita buat. Maka di sini database name-nya yaitu Zulkifli, lalu username-nya juga Zulkifli, passwordnya Zulkifli lagi. Database hostnya kita tadi menggunakan localhost. Double prefix ini boleh kita kosongkan. Lalu setelah selesai membuat seluruh yang diperlukan, maka kita klik submit. Kita tunggu. Lalu di sini terdapat muncul tampilan sebuah array Sparky katanya. Berarti kita telah sukses membuat pengguna baru. Lalu kita klik run the install. Kita tunggu. Akhirnya telah selesai sampai di sini. Setelah sampai di sini kita isi set title ini atau judul untuk website tersebut. Ini telah sampai ke installin. Kita cuma membutuhkan 4 menit dalam menyelesaikan cara menginstal WordPress. Set title di sini adalah judul untuk blog, misalnya algoritma dan pemrograman. Lalu username localhost ini kita ganti dengan admin. Lalu passwordnya tetap 08. Yang ini juga strong. Bisa juga dengan 0823
2388702178D misalnya. Terus yang email ini bisa juga kita buat, yaitu xxx.yyyy@gmail.com. Pada search engine specificity kita tidak akan boleh mencentangnya dan juga boleh tidak mencentangnya, itu cuma opsional. Lalu kita klik catatan apabila untuk password, kalau bisa dibuat catatannya, karena sebagai pengalaman saya pernah salah memasukkan password dan akhirnya terpaksa diulang lagi. Caranya lalu install WordPress. Maka setelah selesai install WordPress, kita akan masuk ke alamat login. Kita akan masuk ke alamat loginnya. Mungkin lama. Nih alamat loginnya. Di sini tadi kita telah menggunakan username-nya itu pas saat kita membuat sebuah username, kita menggunakan kata admin. Terus passwordnya yaitu 082388702178F. Lalu kita klik login. Ini adalah kesalahan bahwa password yang kita buat tadi saya nggak tahu. Lalu coba 082388702178D. Kita login. Lalu ini adalah contoh yang sukses dalam login. Setelah selesai login, kita akhirnya setelah sampai pada dashboard WordPress-nya. Kita telah sampai pada dashboard-nya, yaitu judul site title-nya yaitu algoritma dan pemrograman. Terus untuk mengubah, ini contoh websitenya. Ini contoh websitenya. Ini dia contoh websitenya. Nih, contoh websitenya. Di sini kita ingin mengubah sebuah tema. Kita tidak ingin temanya seperti ini. Kita bisa mengubahnya ke caranya yaitu klik appearance, terus tema, klik tema. Kemudian klik tema. Di sini ada yang defaultnya yaitu 2017, 2015, 2016. Misalnya kita ingin membuat mencari tema baru. Saya telah mendownloadnya, sebuah tema baru. Kita add new tema. Terus kita upload temanya. Kita choose file, kita cari file yang saya download, itu terdapat di download. Terus ini ada dua, yaitu Zinci Lite dan Hamza Lite. Saya menggunakan Zinci Lite. Terus open, maka kita klik install now. Tunggu beberapa menit. Maka di sini terdapat yaitu installing tema. Berarti ini lagi ada installingnya. Terus sudah selesai. Lalu kita live preview. Ini dia. Ini adalah sebuah
Untuk melihatnya ini adalah cara untuk melihatnya tema yang kita ubah tadi bagus atau tidak, yaitu dengan klik localhost pada address bar, terus slash algoritma dan pemrograman, lalu kita enter. Atau bisa juga di sini. Di sini ini ada salah. Ini dia yang betul. Oh, tidak berubah juga. Ada yang error. Ini adalah kesalahan saat nanti cara untuk mengatur tema tersebut yaitu di appearance tema. Disitulah cara untuk mengatur temanya. Mungkin di sini sedikit selesai, terus kita aktifkan Zine Select. Ini adalah tema yang saya open tadi. Kita aktifkan Zine Select. Aktifkan. Kita tunggu beberapa saat atau beberapa detik. Ini ada manage image. Maka kita telah menggunakan tema yang baru. Lalu kita klik lagi algoritma pemrograman. Maka akhirnya ini contoh. Ini dia sebuah tema baru. Oke, demikianlah langkah-langkah untuk membuat website dengan menggunakan WordPress. Mungkin di sini saya sangat kurang dalam menyampaikan, lebih dan kurang mungkin Anda bisa lihat di blog saya, yaitu di blog saya, yaitu di Zulkifli tip98.blogspot.com. So, bisa Anda lihat untuk lebih jelasnya, lihat di Zulkifli di blog saya, itu Zulkifli tip98.blogspot.com. Itulah video yang saya buat. Mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan dengan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.